Ke bawah dulu. Qalu al khutbah. Fala tasihu maka ora sa apa sholatul jum'ati salat Jumat ya. Apa sholatul jum'ati salat Jum'ah biduni khutbatin kelawan tanpa khutbah fiha ing dalam Jum'ah idma syuriat krana ora den syariataken apa sholatul Jum'ati salat Jum'ah illa min ajlil khutbati angin saking arah khutbah minhajul muslim. Tadi di atas dijelaskan bahwa khutbah itu kalau dalam akad nikah hukumnya sunnah, tapi kalau dalam sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Makanya sholat Jumat tidak dianggap sah tanpa adanya khutbah. Kenapa? Idma syuriat sholatul Jumat illa min ajli khutbah. Karena pada dasarnya sholat Jumat itu enggak disyariatkan kecuali karena faktor khutbah itu. Karena tujuan Jumat itulah karena tujuan khutbah itulah sehingga disyariatkan sholat Jumat. Kalau menurut sholat biasa sih tiap hari juga ada sholat. Nah itu ada sholat yang kira-kira di situ ada khutbah, maka disyariatkan yang namanya sholat Jumat itu. Walau khotobah, walau khotobah lalaman khutbah sopa al waliyu wali, faqala maka ngucap sopa az-zawju bojo lanang, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qabiltu nerima sopa isun, soha maka sa opaan nikah ala sahih ingatase kaul kang sahih li annal mutakhallila karena setuhune perkara kang nyela-nyelani iku min masalihil akdi saking pira-pira kemaslahatane akad wa muqaddimatis sighati lan pira-pira muqaddimah sighat fala yaqta'u maka ora megot apa si mutakhallil ora megot al muwalata ing nuli-nuli kal iqamati kaya iqamah baina salatayil jam'i ing dalam antara sholat lorone jamak. Sekarang begini, tadi yang sudah saya prolog dari awal, ketika wali sudah khutbah, ketika wali sudah ijab zawwajtuka wa ankahtuka tadi ya, terus suami bilangnya begini ketika qabulnya dia bilang alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Bagaimana hukumnya? Sahhan nikah. Maka nikahnya dianggap sah. Loh kok sah? Itu kan berarti antara qabiltu dengan ijab qabul itu ada penghalang, ada yang menyela. Yaitu apa? Hamdalah dan sholawat salam ala rasulillah. Oh enggak apa-apa, tetap dianggap sah. Kenapa? Li'annal mutakhallila, karena yang menyelang itu adalah bagian dari kemaslahatannya akad dan itu adalah muqaddimah daripada sighat. Jadi makanya layak ta'ul muwalah, adanya hamdalah dan sholawat salam ala rasulillah itu menurut qaul yang sahih tidak memutuskan muwalah antara ijab dan qabul yang disyaratkan dalam ijab qabul. Sama seperti hanya iqamat antara dua sholat jamak. Sholat jamak itu kalau sholat pertama adzan iqamat jamak zuhur karo asar. Sholat pertama itu adzan dan iqamah. Setelah selesai sholat zuhur seumpama itu ketika mau sholat asar itu iqamat dulu, qomat saja. Ya. Nah, qomat ini tidak dianggap sebagai menyelang antaranya sholat pertama dengan sholat kedua. Artinya tetap jamaknya dianggap sah meskipun antara dua sholat itu diselang oleh Kenapa? Karena iqamat itu adalah muqaddimatus sholat, penghantar sholat adalah iqamat, tetap disunahkan iqamat dan tidak menghalangi keberadaan mualah antara sholat pertama dengan sholat kedua karena itu min masalihis sholat. Tapi wasani la yasihu, wasan utai pendapat kang kaping loro iku la yasih ora sah apa akad li annau koordinasi akad nikah iku takhallala nyela-nyelani bainahuma ing dalam antarane ijab lan qabul apa sing nyela-nyelani ma perkara laisa kang ora nan apa ma iku minal akdi saking akad, iku minal akdi saking akad. Qaul yang kedua mengatakan ketika sebelum
ketika sebelum qabil tu, ya, calon pengantin atau pengantin itu bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu dianggap tidak sah akadnya. Kenapa? Karena antara ijabnya wali dan qabil itu diselang oleh ma laisa minal akad, diselang oleh sesuatu yang bukan bagian daripada akad. Wa hadza utawi iki asani iku sahaha nyohehaken ing asani sapa al-Mawardi Mawardi. Wa qala ngendika sapa al-Mawardi ngendika inna dhahira satune kang pertela inna dhahir kang terpertela iku mingqoli ashabina setengah saing ucapane pira-pira sahabat kita kulihim sekabehane ashab wa nusibalan den bangsakan opal awalu kang pertama ila Syekh Abi Hamid faqat maka belaka wa khatta lan milang-milang luput sapa si al-Mawardi hu ing al-awal mari wa khatta alan milang-milang luput sapa si al-Mawardi ing al-Ghazali ing Abu Hamid maksudnya fihi ing dalam qaul awal wa amar rafi'u anapun utaim rafi kufana qala mangka ngutip minda sapa ar-rafi al-awal ing qaul pertama an mu'dhamil ashabi saking agung-agungnya pira-pira sahabat minal iraqiyina maksudnya sahabat ashabus syafi minal iraqiyina saking ulama-ulama Irak wa ghairihim lan liyana iraqiyin. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa akad dianggap tidak sah ketika pengantin laki-laki bilang hamdalah dan sholawat sebelum qabil itu adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Mawardi, dan Imam Mawardi mengatakan bahwa zahirnya itu adalah dari ashabina kulihim. Secara zahir kata Imam Mawardi bahwa pendapat yang mengatakan tidak sah itu adalah merupakan ucapan ashabus syafi secara keseluruhan, mengatakan begitu kata Al-Mawardi itu pengakuannya ya. Sementara untuk pendapat yang pertama yang mengatakan itu sah itu dinisbatkan kepada pendapatnya Syekh Abi Hamid Al-Ghazali saja, dan malah Al-Mawardi menganggap pendapat yang pertama yang diungkapkan oleh Al-Ghazali dianggap khata, dianggap salah atau luput kata Al-Mawardi tentunya ya. Wa amar Rafi'i lah, ada pun yang Rafi'i, nah ternyata ya tidak hanya Al-Ghazali buktinya, Ar-Rafi'i juga pentolan ashabus syafi'i malah mengatakan mengutip pendapat yang pertama yang mengatakan sah itu dari mayoritas ashabus syafi'i tapi dari kalangan ulama Irak. Ulama Irak dari ashabus syafi'i itu mayoritas kata siapa? Kata Ar-Rafi itu mengutip pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tetap akadnya dianggap sah.